Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Murdia Putri, NPM 201001211198. Baiklah, saya akan mengerjakan tugas UTS saya yang menjelaskan tentang seputaran ilmu negara. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Resma Bintani Kustaliza SH MH. Yang pertama, sebutkan istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa Belanda, Staatsleer, bahasa Jerman, Staatsleer, bahasa Inggris, Staatsscience, bahasa Prancis, teori diktat. Yang kedua, jelaskan definisi negara dari beberapa para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles mengungkapkan bahwa persekutuan manusia dari sekeluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Menurut Agustinus, negara adalah menjadi dua bagian, civitas Dei dan civitas terrena. Civitas Dei yaitu civitas negara Tuhan, atau civitas terrena disebut dengan negara duniawi atau iblis. Menurut Machiavelli, negara adalah suatu kekuasaan yang memusatkan semuanya pada raja, yang sebaik-baiknya harus memerintahkan. Menurut Thomas Hobbes, negara ialah sejenis monster atau makhluk besar yang ganas dan bengis yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama. Menurut John Locke, negara ialah sebuah lembaga yang terbentuk sebagai hasil perjanjian telah disepakati oleh individu maupun kelompok. Menurut J.J. Roseanne, yaitu negara ialah sebentuk pasif dari persatuan yang berbentuk individu menjaga ketertiban bersama. Menurut Harold Jelaski, yaitu negara suatu kemasyarakatan yang terintegrasi karena punya wewenang yang bersifat memaksa secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok. Menurut Max Weber, yaitu negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dan penggunaan kekuasaan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Menurut Robert Max Weber, negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam bermasyarakat, sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diberikan kekuasaan memaksa. Menurut Lejeman, yaitu organisasi kemasyarakatan yang dimana kekuasaannya bertuju untuk mengurus masyarakat tertentu. Menurut Cranenburg, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan sekelompok manusia atau orang disebut dengan bangsa. Yang ketiga, jelaskan alasan mengapa harus ada negara. Karena organisasi kekuasaan yang berdulat dengan tata pemerintah yang melakukan tata tertib atau orang-orang yang diatur dalam skema individu dalam suatu wilayah tertentu. Yang keempat, mengapa Giorgione disebut sebagai bapak ilmu negara? Karena Giorgione yaitu seorang pakar hukum dari Jerman yang dikenal sebagai bapak ilmu negara, yang telah menerbitkan buku Allgemeine Staatslehre atau ilmu negara umum yang dirilis pada tahun 1882. Yang kelima, jelaskan pembagian ilmu negara menurut Giorgione, yaitu pembagian ilmu negara menurut Giorgione ialah Staatswissenschaft dalam arti luas dan juga dua bagian besar, yaitu Wissenschaft dalam arti sempit, yaitu Rechtswissenschaft ilmu pengetahuan hukum. Yang Rechtswissenschaft yang dimaksud Giorgione ialah hukum publik yang menyangkut tentang kenegaraan, seperti hukum tata negara, hukum ADM negara, hukum pidana, dan sebagainya. Yang keenam, jelaskan hubungan ilmu negara politik dan ilmu negara hukum tata negara. Ilmu negara dan politik ialah merupakan yang bersifat teoritis, bebas nilai, artinya tidak mengadakan penilaian terhadap objek yang diselidiki. Sedangkan ilmu politik yaitu bersifat praktis, mengadakan kritik dan penilaian terhadap objek yang dimiliki. Hubungan ilmu negara dan hukum tata negara. Ilmu negara merupakan dasar praktik ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara. Sedangkan hukum tata negara yaitu mempelajari negara dalam keadaan konkret, yang artinya negara sudah terikat waktu dan tempat. Yang ketujuh, jelaskan unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, yaitu yang pertama, penghuni atau penduduk atau rakyat
yaitu merupakan orang yang ada di wilayah suatu negara dan tetap pada peraturan di negara tersebut. Yang kedua, kekerasan tertinggi atau pemerintah yang berdaulat, yaitu membuat kekuasaan tertinggi untuk mengamankan atau mempertahankan, mengatur, melancarkan pemerintah negara secara penuh. Yang ketiga, wilayah ialah hal yang paling penting untuk meninjau suatu wilayah. Tanpa wilayah mustahil suatu negara dibentuk. Yang keempat, kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain, yaitu ketika negara itu mampu melakukan hubungan dengan negara lain dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Yang kelima, pengakuan dari negara lain, yaitu de facto dan de jure. De facto yaitu pengakuan merupakan bentuk nyata konkret yang terbentuk benar-benar secara wilayah. Sedangkan de jure yaitu di mana negara ini sah secara hukum dan diakui keberadaannya oleh negara lain. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.